Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Zakaria Sidik. Selamat malam guys. Oke, sekarang aku ada di dapur guys. Dan di sini aku punya 4 produk sumber protein gitu loh. Jadi ada 4 produk ya. Mungkin ini biasanya yang sering kepo masalah kayak gini nih emak-emak, karena ini memang dunianya emak-emak sih sebenarnya. Tapi untuk teman-teman kayak cewek-cewek yang mau berangkat magang ke Jepang biasanya tetap kepo juga, dan cowok-cowok kau cowok-cowok juga kalau mau berangkat magang ke Jepang, apalagi memang orang Indonesia, tetap bakalan kepo deh dengan barang-barang ini. Nah, ini nih sumber asupan protein untuk tubuh kita. Ada 4 produk, diantaranya ada yang nabati dan ada yang hewani. Jadi di antara 4 produk ini guys, harganya itu tuh nggak terpaut jauh gitu antara produk yang satu dengan yang lain. Beda dengan di Indonesia. Kadang-kadang tuh ada yang harganya tuh tinggi banget, ada yang harganya rendah banget, sampai dibilang kayak untuk kalangan menengah ke bawah gitulah. Padahal di Jepang itu berbanding terbalik guys. Yang di Indonesia tuh yang dikatain murah banget itu, yang untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah, di Jepang itu tuh mahal guys, mahal beneran. Sementara yang di Indonesia mahal, di sini itu tuh terbilang murah, guys. Apa aja sih produknya? Teman-teman pastinya udah tahu ya, sumber protein, baik yang nabati maupun hewani. Langsung aja kita ke barangnya nih, guys. Kita langsung bongkar, kita langsung bandingin harganya ya, antara produk satu dan yang lain. Yaudah yuk, gak usah lama-lama, langsung ke barangnya. Oke guys, jadi ini dia 4 makanan sumber proteinnya itu guys. Ada ini, yang ini daging sapi ya guys ya, daging sapi. Terus ini daging ayam, terus ini ada anaknya ayam. Salah, ini telur guys ya. Telur, dan ini ada tempe, makanan khas orang Indonesia. Salah. Iya, tempe guys, tempe guys. Jadi dari 4 produk ini menurut aku tuh ya harganya, ranknya kalau untuk ngukur dompet sih relatif oke lah ya guys ya. Tapi ini alhamdulillah nih guys, ini daging sapinya daging sapi halalan toyiban, dan ini juga halalan toyiban ya. Ini apa namanya, daging ayamnya. Terus ini juga ada dog ayam, itu tentunya halal dong. Dan ini dan pasti dah ini halalan toyiban karena dia dari kedelai. Nah, daging sapinya ini bobotnya berapa sih ya? Mana bobotnya ini? Ini beratnya mana ya? Satu bungkus kayak gini, aduh lupa nih guys beratnya berapa ini. Jadi ini daging sapinya bener-bener daging, nggak ada tulang ya. Ini nih dibanderol dengan harga satu wadah ini ya guys ya. Satu wadah ini nih dibanderol dengan harga 1.400 yen aja guys di Jepang. Kalau di Indonesia biasanya itu berapa ya harganya ya, 80.000 sampai 130.000 ya per kilogramnya. Tapi kalau ini nih saya lupa guys, ini berapa kilo ini, sabar hak kilo aja teh, lupa abi mah. Pokoknya ini nih gede lah ya, mungkin ada sekitar 2 kiloan ini ya, sekitar 2 kiloan lah. 2 kiloan harganya 1.400 ini guys. Dan kalau dirupiahin tuh 1.400 itu tuh setara dengan daging sapi itu tuh 172.000 ini guys. Ini satu bungkus ini 172.000 daging sapi utuh, nggak ada tulangnya sama sekali, full daging ya. Kalau di Indonesia harganya 1 kilo misalnya anggap aja lah 120 ya, berarti kalau 2 kilo udah 240 ya nggak? Murah mana guys ya? Murah di sini. Memang di Jepang itu tuh kayak sumber makanan protein kayak gini nih terbilang terjangkau ya. Kalau kayak seafood, nah itu baru mahal di sini guys. Nah, ini harganya 1.400 nih guys. Dan kita ke arah ayam guys. Ini ayamnya satu ekornya itu 700 gram ya guys ya. Ini 700 gram. Nah, kalau ini nih ayam utuh ya. Jadi kalau menurut aku ini nih ayamnya masih kecil, ini impor ya. Ayam impor, nggak tahu dari mana, entah dari Turki kayaknya. Ayam impor ada label halalnya 700 gram. Kalau kita beli 1.000 guys ya, 1.000 itu dapat 3 guys daging ayam nih. Jadi enak di Jepang itu tuh. Kita bisa makan daging ayam setiap hari. Saya aja sampai bosan makan daging ayam. Wih, alhamdulillah ya. Dulu kalau di Indonesia jarang banget makan daging ayam ya.
Makannya daun singkong, sambal, tapi itu sekarang yang sedap loh guys. Ini harganya 1000 dapat 3 ekor. Dapat 3 buah yang kayak ginian. Jadi ini untuk sampelnya satu aja ya yang dikeluarin ya. Dapat 3, harganya 1000. Berarti satunya berapa ya? 300 lebih guys. Alhamdulillah ya, murah. 1000 itu ya setara dengan 123.000 rupiah kalau sekarang, karena kurs nilai tukar rupiah sekarang itu kan 123, sekian gitu guys. Jadi dengan uang 123.000 itu tadi kita bisa dapat 3 ekor ayam dengan masing-masing berat 700 gram. Kecil memang, belum sampai 1 kilo guys. Kalau di Indonesia beda ya mungkin ya antara Kalimantan dengan Jawa. Kalau di Jawa sih murah-murah daging ayam. Kalau kayak di Kalimantan, di tempat kami itu di Pontianak tuh ya lebih kurang sekitar 28, 27 sampai 30 gitu kalau lagi mahal guys. Itu 1 kilo. Kalau misalnya 3 kilo atau 2,5 kilo ya tinggal dikalikan aja. Tapi beneran murah banget. Kalau dengan gaji kita di Jepang itu lebih kurang ya segitulah gitu ya, yang seperti di konten-konten kita gitu. Ini nih lumayan murah banget ya. Daging sapinya juga ini terbilang murah. Tapi ini frozen food ya. Frozen food, makanan beku ya. Terus kita lari ke telur guys. Nah ini telurnya itu aku ngambil yang size-nya MS ya. Jadi ini termasuk yang kecil ya. Kita ngambil yang ekonomis guys. Enggak yang mau. Ada yang ukurannya gede ada. Tapi aku ngambilnya yang ukuran kecil. Ini ukuran kecil. Ini ada expirednya nih guys. Nanti tanggal 5 bulan 12 nih expired. Ini telurnya ini harus habis nih. Nah jadi ini kita beli satu kotak ini nih isinya ada berapa nih? Ada 10 nih guys. Ini harganya paling murah banget. Kalau kita mau hemat di Jepang makan telur bisa banget. Harganya ini satu kotak ini nih cuma 170 yen aja. 170 yen itu kalau dirupiahin tuh dengan nilai tukar 123 itu lebih kurang sekitar 20.000 guys. Berapa ya? Tunggu bentar. 20.900 guys ini. Tapi ini sangat murah banget guys. Kita kalau di Jepang ngeluarin duit 170 yen itu tuh nggak berasa banget. Tapi kalau nengok rupiahnya memang berasa sih. Tapi jangan dibandingkan dengan rupiahnya gitu. Kalau di Indonesia ini, kalau di Pontianak itu tuh belinya tuh satuan ya guys ya. Kalau di Pontianak itu di pasar Plamboyan atau di warung-warung tuh satuan biasanya tuh. Bisa sih kiloan, tapi yang umum itu tuh satuan. Di Pontianak itu tuh satu biji itu kadang-kadang mulai dari 1.200 sampai 1.700 tergantung ukuran. Kalau misalnya yang gede itu 1.600, 1.700. Kalau yang medium itu biasanya telur di Pontianak itu sekitar 1.400-an lah. Kayak gitu guys. Ini telurnya telur putih ya, bukan telur yang coklat gitu. Nah, yang terakhir ini guys. Nah, siapa sih yang nggak kenal tempe? Orang Indonesia pasti kenal tempe. Ini kalau di Indonesia ini nih, ya bisa dibilang makanan-makanan yang kayak gimana ya? Kalau kita beli di warung-warung gitu ya. Di warung-warung makan dengan budget tipis, ya dapatnya tempe. Tempe. Iya, tempe. Ayam, wah nggak mungkin. Misalnya budgetnya 7.000, 6.000. Nggak dapat ayam kalau di Pontianak guys, nasi bungkus. Dapatnya tempe satu sama sambal sama sayur, itu baru dapat. Nah, tempe ini guys, harganya mau tahu ini sama dengan ayam guys. Satu biji harganya 300 lebih. Jadi kita beli, kalau beli nih biasanya nih kita nih ya, beli 1.000 tuh dapat 3 guys. Jadi tempe yang cuma segini nih, nggak gede-gede amat. Tuh, ukurannya lebih kurang kayak setangan saya segini ya guys ya. Perbandingannya. Dengan ayam, harganya sama guys. Ini 1.000 dapat 3. Tempe 1.000 dapat 3. Ini beratnya 700 gram. Ini beratnya nggak ada labelnya guys. Nah, jadi guys, di Jepang itu tempe mahal guys. Makanan sultan. Lebih parah lagi kalau misalnya teman-teman yang doyan makan ikan asin. Ikan asin di Jepang mahal banget. Tempe segini doang ini kalau aku masak digoreng gitu ya misalnya, ini jadi 6. Ya sekitar jadi 6 atau 4. Itu makannya paling cuma 2 kali doang. Ya, sementara ayam ini puas banget satu biji. Nah gitu guys. 1.000 dapat 3.
Rp123.000 dapat 3. Tapi ya, namanya orang Indonesia dengan makanan khasnya ya tetap dibela-belain guys. Namanya tempe ini nih kita tetap bela-belain. Dan ya coba kalau teman-teman misalnya nih ada di Jepang nih, kira-kira teman-teman nih mau setiap hari mau makan apa? Ini daging sapi, ayam, tempe, apa telur? Kalau edisi menghemat kita bisa pakai telur. Edisi medium kita bisa pakai ayam. Edisi lagi cukup ya. Iya lagi cukup guys. Kalau habis gajian ya kita bisa makan tempe. Karena tempe ini ya enak banget ya. Digoreng, kasih tepung, bikin sambal terasi, dicolek, sama lalapan. Ini enak banget. Ini kalah guys. Memang ini idola ini. Di sini itu ada banyak ya, ada orang Indonesia juga yang bikin, ada juga orang Jepang yang bikin. Ini aku belinya nih di mamang-mamang jualan keliling ini. Kayak di Indonesia baik ya. Tapi di sini mamang-mamang jualannya pakai mobil, nggak pakai motor. Di sini kalau pakai motor kedinginan guys, karena sekarang udah masuk mulai musim dingin. Nah, kayak gitu guys. Nah, nanti nih untuk teman-teman yang mau berangkat magang ke Jepang, kalau misalnya kalian khawatir dengan produk-produk makanan, jangan khawatir ya, di sini daging sapi ada yang halal kok. Nah, contohnya ini kita ada label halalnya. Terus daging ayamnya juga halal. Kalau misalnya mau main aman, teman-teman yang baru-baru sampai di Jepang gitu kan, baru-baru sampai di Jepang takut makanannya yang takut haram gitu kan, misalnya kan ya, nggak ada label halalnya, ya udah hantem aja pakai ini gitu, telur. Ini murah banget nih. 10 biji 100, berarti kalau satu bijinya berapa ya? 170. Satunya berapa? 17 yen. Ya Allah ya Robi, murah banget. Padahal di Indonesia wow mahal banget. Tapi kabarnya kemarin aku nengok di berita itu tuh, di pulau mana tuh ya, di Jawa itu tuh telur banyak dibuang karena nggak laku. Agak heran juga. Nggak lakunya itu tuh antara perbandingan ini guys, antara pakan dengan harga jual nggak seimbang. Jadinya ya begitulah guys ya. Ini apa nih? Siara. Ini dagingnya lumayan enak. Tulangnya masih lunak karena masih bocil. Ini ayam bocil. Nih, tempenya seukuran gini. Sebenarnya ada yang kemasan lain guys. Kemarin udah kumasak. Nah, ini kalau misalnya daging sapi yang ada tulangnya itu jauh lebih murah guys. Ini karena nggak ada tulangnya ya. Lumayan lah harganya. Kalau yang nggak ada tulangnya itu tuh cuma 1000 berapa ya? 1200 guys. Yang nggak ada tulangnya, satu kemasan kayak gini. Sebenarnya masih ada satu produk lagi sih. Yaudah kita tengok nih ya. Tara, ini dia guys satu produk lagi. Jadi keluarnya 5 ya guys ya, 5 produk ya. Ini daging embe, daging domba ya. Daging domba ini ada halal juga karena ini daging impor ya. Ini beratnya 2 kg guys. Ini harganya sama dengan daging sapi. Enggak deng, beda deng. Kalau ini 1400, kalau ini 1500 guys. Agak diralat ya guys ya. Ini kayaknya daging sapinya ini nggak sampai 2 kilo deh. Tapi sampai enggak ya. Soalnya ini daging embeknya nih 2 kilo segini. Tapi ini bertulang guys. Ini bertulang, ini daging kambing harganya 1500, ukurannya segini. Ini dijamin loh, halal ya, halal. Jadi ini sumber makanan protein, sumber protein untuk dimakan kita. Nah, ini kira-kira jadi 5 produk ya. Maaf ya guys ya, tadi di awal-awal bilangnya 4 produk tapi jadinya 5 produk ya. Untuk ini ya guys ya, untuk tambah-tambahan. Dikirain tadi itu ini guys, nggak cukup gitu mejanya. Jadi ya nggak dikeluarin. Ternyata sambil jalan kepikiran gitu kan, ya udah masukin aja. Jadi lengkap banget di sini, ada daging sapi, ayam, tempe, telur, daging embe. Sebenarnya ada lagi guys. Tunggu nih, satu lagi nih guys, satu lagi guys. Ini satu lagi guys. Ini dia ikan guys. Nah, ini ikannya ini ikan yang murah gitu guys. Aku kalau beli barang cari yang kualitasnya bagus dan harganya murah guys, bias. Otak emak-emak banget ya. Nah, ini ikannya nih, satunya nih harganya 150-an guys. 150 dapat 1 ekor guys. Kalau telur 170 dapat 10.
Nah, kira-kira gini guys, di Jepang harganya beda-beda tipis gitu ya. Kadang tuh kita mau yang gini, oh mending yang ini aja deh gitu kan, atau mending yang ini aja gitu kan. Karena selisihnya itu tuh nggak terlalu jauh kayak gitu. Tapi kalau ini nih, si tempe ini nih memang paling Ichiban lah ya, Ichiban Takai yo. Pokoknya ini luar biasa lah tempe. Kalau nggak salah tuh memang digalakkan juga tempe di Jepang itu ya. Karena masyarakat Indonesia di Jepang banyak banget, kensunya banyak banget, dan peminatnya juga banyak banget ini tempe nih. Kalau kayak telur mah biasa lah ya. Nah kayak gitu guys, kira-kira kisaran seputaran harga sumber makanan protein ya. Asupan protein kalau di Jepang kira-kira begini. Mulai dari daging sapinya 1.400 per wadah. Ini daging ayamnya 1.000 dapat 3 yang 700 graman. Telurnya 170 dapat 10 biji. Ini ikannya 150-an per ekor. Daging embeknya ini 1.500 per 2 kilo yang halal ya tentunya. Dan tempe, ini dia tempenya 1.000 dapat 3. Kayak gitu guys, kira-kira gambarannya di Jepang. Ya lumayan lah gitu kan, kalau untuk sehari-hari. Dan ya beginilah realitanya di Jepang guys. Kalau kita sebagai kensu, sebagai tenaga pemagang, mungkin di Indonesia kita jarang makan yang beginian gitu ya. Selagi di sini harganya terjangkau, terbilang murah ya, kalau menurut aku sih murah gitu ya. Ya jadinya gaskan aja gitu ya. Nah, jadi kira-kira gambarannya kayak gitu guys, antara harga produk-produknya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau berangkat magang ke Jepang, nggak perlu khawatir kayak soal makanannya ini halalnya ya, kehalalannya. Gimana sih bilangnya? Kalau kayak daging-daging ayam gitu, kehalalannya, halal, pokoknya yang halal itu banyak kok di Jepang itu. Daging-daging impor banyak yang halal. Kalau misalnya mau cari yang aman, tayoy. Makan telur aja. Tempe memang kadang agak susah sih. Mau online juga gitu, bisa online. Atau kalau misalnya dekat dengan Indonesia Cafe, atau ada yang orang Indonesia yang suka jualan keliling, itu kita bisa beli dengan mereka kayak gitu. Ikan asin juga ada sebenarnya kan. Kayak Indomie, kecap, saus, apalagi ya. Rempah-rempah banyak banget. Di Jepang aman deh pokoknya. Kayak gitu. Untuk teman-teman yang mau berangkat magang ke Jepang, saran aku sih kalau untuk awal-awal berangkatnya bawa rempah-rempah, bawa bahan makanan ya, kayak bumbu-bumbuan itu paling penting. Karena kan mungkin teman-teman belum ada link gitu ya untuk nyari barang-barang kayak gini, barang-barang halal, terus kayak bumbu-bumbu, bawang merah dan lain sebagainya, misalnya kayak merica, ketumbar, kemiri, lengkuas kayak gitu kan. Itu di Jepang banyak kok guys, banyak. Online juga bisa gitu kan, lewat Facebook juga bisa gitu, banyak yang jualan kayak gitu. Nah, jadi nggak perlu khawatir, di Jepang banyak. Apalagi untuk teman-teman yang program kerjanya misalnya di Jepang 3 tahun atau 5 tahun, aman ya. Kalau untuk yang program di bawah 1 tahun, ya 1 tahunan, bisa ya, kalian tetap bisa beli gitu, kayak pesan lewat online kayak gitu bisa. Kalau misalnya di Supa-Supa itu guys, di Supa-Supa itu kalau daging ayamnya tentunya nggak ada label halalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang main sikat, main hajar aja, mau konsumsi itu ya monggo gitu ya. Terus kayak daging sapinya juga banyak di swalayannya itu tuh. Murah-murah juga. Tapi yang paling murah banget ya tayoy. Andalan ya. Kalau di awal-awal bulan gitu, tanggal-tanggal muda ya kayak gini, tanggal-tanggal muda. Nanti kalau di tanggal tua, andalannya pakai atayoy. Ini andalan. Tapi enggak lah, ya memang begitu, kita nyetok. Nah ini aku segini nyetok kayak gini nih habis berapa sih? Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, nanti kita bahas di video selanjutnya karena ini durasinya udah cukup panjang. Terima kasih yang udah nyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Dadah, assalamualaikum.